Yang kami hormati Saudara Zulkifli selaku Ketua Panitia Webinar. Yang kami hormati Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, serta rekan-rekan panitia yang saya banggakan. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa menghadiri kegiatan webinar dengan tema penyusunan instrumen HOTS. Sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam, sahabat-sahabat serta pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari Ketua Panitia kegiatan webinar hari ini kepada Saudara Zulkifli kami persilakan. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada MC yang memberikan kesempatan untuk saya. Saya menyapa semua peserta. Apa kabarnya hari ini? Ya, semoga alhamdulillah ya. Semoga baik-baik saja. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang cerah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keberkahan, dan diberikan kesempatan bersama-sama menghadiri webinar dengan tema penyusunan instrumen HOTS yang akan disampaikan seorang pemateri yang sangat luar biasa. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu melimpahkan juga kepada kita banyak sekali nikmat, banyak sekali rahmat-Nya, sehingga Bapak, Ibu, teman-teman selalu diberikan ya kelancaran dalam setiap aktivitasnya. Salawat beserta salam semoga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya istiqomah di jalannya. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, yaitu Bapak Dr. Apandi MPD, sekaligus dosen pembimbing KKN FKIP Untan. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMP 5 Sungai Kakap yang telah memberikan wadah untuk kami KKN di sana, dan Dewan Guru SMP Negeri 5 Sungai Kakap, dan teman-teman KKN yang saya banggakan, dan seluruh peserta webinar pada pagi hari ini yang saya cintai. Kegiatan hari ini merupakan kegiatan yang terakhir bagi kami melaksanakan KKN. Semoga di akhir kegiatan ini banyak sekali ilmu-ilmu yang kami dapatkan, dan semoga peserta juga mendapatkan apa yang sudah diniatkan daftar di webinar kali ini. Semuanya terlunasi tagihan itu, sehingga tidak punya beban lagi, kan begitu. Tinggal kita review. Ya, mungkin cukup yang bisa saya sampaikan.
untuk kata sambutan pada pagi hari ini. Semoga kegiatan kita berjalan dengan lancar tanpa ada kendala apapun. Review yang Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. review kan? Ada kegiatan review? Ada. Iya, jadi ini review kegiatan kita yang kemarin siklus 1, siklus 2 ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nanti kita reviewnya melalui pada kegiatan Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih kepada Saudara Zulkifli atas sambutan yang telah disampaikan. Selanjutnya, kita masuk ke sesi materi webinar yang akan dipandu oleh Feni Agus Kurniati selaku moderator. Kepada Feni, kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya semuanya. Senang sekali mendengarnya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk memandu kegiatan webinar hari ini. Mohon maaf karena suatu dan lain hal, moderator kali ini akan digantikan oleh saya. Perkenalkan, saya Feni Agus Kurniati sebagai moderator pada webinar pagi ini. Nah, langsung saja. Tema webinar kita pada pagi ini yaitu penyusunan instrumen HOTS. Di zaman sekarang ini, kualitas materi pelajaran anak-anak di sekolah dari masa ke masa terus meningkat. Peningkatan ini tentu bukan tanpa sebab. Ia terjadi karena meningkatnya standar pendidikan itu sendiri. Hal tersebut mendorong munculnya istilah-istilah baru di dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah istilah high order thinking skill, yaitu disingkat dengan HOTS. Untuk lebih jelasnya apa itu HOTS dan bagaimana cara penyusunan instrumen HOTS itu sendiri, nah pada kesempatan emas ini semua akan dibahas oleh pemateri kita yang sudah hadir pada hari ini. Beliau adalah dosen biologi FKIP Universitas Tanjung Pura, Pontianak, yaitu Bapak Dr. Afandi MPD. Dan bidang keahliannya yaitu adalah Head Holder Thinking. Oke, sebelum memulai webinar ini, kami harap kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofonnya. Dan di sesi terakhir akan ada sesi tanya jawab dengan peserta. Baiklah. Pemateri kita sudah hadir di hadapan kita semua. Dan di sesi pertama, ini pemateri akan memaparkan materi selama kurang lebih 60 menit. Oke, langsung saja kami persilakan kepada Bapak Dr. Afandi MPD untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Dr. Afandi, kami persilakan. Cek suara, kedengaran dengan jelas, Kak? Ya, Pak. Jelas. Dengaran, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan selalu memberikan rahmat dan keselamatan. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP 5 Sungai Kakap yang sudah mewadahi anak-anak kami untuk ngemong istilahnya, kalau dalam filosofinya Ki Hajar Dewantara itu ngemongi anak-anak kami untuk belajar sekaligus melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata di SMP Negeri 5 Sungai Kakap. Yang saya hormati Ketua KKN Kelompok 26 dan Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini.
Baik, ini saya mohon izin untuk share screen terkait dengan materi yang akan kita diskusikan secara bersama-sama. Ya. Sudah terlihat, Kak? Materinya? Sudah, Pak. Sudah, ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, peserta webinar pada pagi hari ini, kita tahu bahwa istilah-istilah ini bukanlah istilah yang asing mungkin di telinga Bapak Ibu semua. Pembelajaran abad 21, high order thinking skill, literasi, itu adalah istilah-istilah yang kurang lebih dalam 5 tahun terakhir itu mendapat perhatian yang cukup besar dari para praktisi dan para pengamat di bidang pendidikan. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran abad 21 ini yang nantinya akan terkait dengan bagaimana membentuk high order thinking skill. Nah, kita tahu ini adalah era disrupsi teknologi. Saya tidak akan menjelaskan secara panjang lebar, hanya membagi era-era ini menjadi empat era sebenarnya. Era pertama, kedua, ketiga, dan empat. Dan ketika teknologi masuk internet masuk ke dalam dunia kehidupan kita sehari-hari, sesungguhnya kita sudah beranjak dan berada pada revolusi industri 4.0. Bahkan di Jepang saat ini sudah didorong untuk menuju ke revolusi 5.0, jadi 5.0. Dan kita masih baru masuk ke 4.0. Nah, apa itu? Ya, sesuatu yang sudah kita biasa gunakan. Gojek, e-tol, payment, dan banking segala macam itu masuk ke dalam era revolusi industri. Sehingga anak-anak kita ke depan tidak butuh lagi yang namanya kemampuan-kemampuan dasar, kemampuan-kemampuan ingatan. Makanya yang diarahkan pada hari ini adalah bagaimana membentuk generasi masa depan yang memiliki kemampuan berpikir lebih dari sekedar mengingat. Di sini juga tercantum bahwa anak-anak kita juga butuh yang namanya literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Jadi kemampuan untuk membaca data. Jadi literasi tidak hanya sekedar bagaimana siswa mampu calistung, tetapi lebih dari itu dia harus mampu menggunakan informasi dan data digital yang saat ini sudah tersedia melimpah. IBM itu tahun 2018 sudah melakukan riset terkait dengan data digital. Diperkirakan kurang lebih 2,7 triliun gigabit data itu dihasilkan setiap tahunnya. Dan lebih dari 50% data yang masuk ke anak-anak kita itu bersifat fake. Makanya tidak heran kalau Indonesia ini mudah terpancing oleh isu-isu dan berita-berita yang palsu, yang hoax. Karena data itu begitu banyak, sehingga kita butuh yang namanya thinking skill. Yang salah satunya adalah high order thinking. Saya akan sejenak saja karena akan masuk lebih jauh terkait dengan bagaimana high order thinking skill itu. Nah, ini tadi yang saya sebutkan sebagai fase-fase revolusi industri. Dimulai dari munculnya mesin uap, terus ada penemuan listrik, PC, sampai kegiatan manufaktur yang terintegrasi dengan teknologi seperti wireless. Di pelabuhan misalnya saat ini, kalau buruh pikul paling mampu mengangkat sekitar 200 kilo lah paling banyak. Nah, dengan teknologi alat kren itu bisa mengangkut puluhan ton sekali angkat, sehingga tidak dibutuhkan lagi tenaga-tenaga yang
unsoft skill gitu, atau tenaga-tenaga yang hanya bersifat rutin. Yang dibutuhkan ke depan apa? Yang dibutuhkan ke depan adalah bagaimana mengajarkan anak-anak kita agar memiliki kemampuan berpikir. Ya, ini gambaran-gambaran umum saja terkait dengan terobosan teknologi. Sekarang sudah marak artificial intelligence, teknologi nano, blockchain seperti Bitcoin, printer 3D, dan teknologi-teknologi lainnya yang sangat mendukung perkembangan dan kemajuan hidup manusia. Ini wajah kegiatan ekonomi dunia saat ini. Ada sharing economy, education, mungkin Bapak Ibu sering menggunakannya. Bahkan kalau di dunia perguruan tinggi itu disebut sebagai MOOC, Massive Open Online Course, di mana orang bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan di mana saja dengan ijazah yang terstandar seperti Coursera, Khan Academy, dan sebagainya. Ada smart manufacturing, kolaboratif, marketplace, smart city, dan lain sebagainya. Oke, ini tidak akan saya bahas terlalu banyak. Nah, kita langsung masuk ke kurikulum 2013. Apa yang saya sebutkan tadi itu masuk sebagai tantangan eksternal. Adanya globalisasi lingkungan hidup, industri kreatif, dan kemajuan pendidikan di internasional itu membutuhkan konten dan sistem evaluasi yang matang. Faktanya, pertama gini, Bapak Ibu boleh lihat soal-soal ujian nasional, soal matematika kita misalnya memerlukan komputasi yang ekstensif namun tidak kaya konteks. Apa yang disebut tidak kaya konteks? Sekarang anak-anak kita belajar X, pangkat, akar, dan segala macam, itu manfaatnya dalam kehidupan mereka itu apa? Kita harus mempertanyakan itu. Sekarang dia belajar hitung-hitungan seperti ini sekarang hitung-hitungan sudah bisa dikerjakan oleh komputer. Sehingga yang dibutuhkan apa? Bagaimana menggunakan hitung-hitungan ini agar kehidupan mereka atau kemajuan ilmu pengetahuan itu semakin kaya. Yang paling dasar saja di tingkat sekolah dasar, penggunaan akar. Bahkan kita sampai saat ini masih disibukkan dalam menggunakan perhitungan akar dan segala macam tanpa tahu apa akar itu sesungguhnya di dalam kehidupan nyata siswa. Nah, mungkin itu yang perlu menjadi bahan renungan kita bersama. Seperti ini. Ini kita hanya menggunakan matematika seperti keterampilan berhitung. Akar-akar seperti ini, sebenarnya apa manfaatnya dalam kehidupan kita? Kita harus mempertanyakan itu. Kita belajar dari SD sampai SMA, kita diajari hal-hal ini, cuma kita sampai sekarang seringkali kebingungan untuk menerapkan ilmu-ilmu pengetahuan yang bersifat teknikal. Ini di bidang ekonomi, kita diajarin seperti ini. Ini di bidang olahraga. Olahraga kita hanya di olahraga kita ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang Oke. Terus ini seperti sejarah misalnya. Seringkali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan guru ke siswa adalah suruh menghafal nama-nama raja. Bagaimana siswa bisa mengenal seluruh nama-nama raja? Sedangkan di satu sisi ya kita boleh mempertanyakan diri apakah kita hafal seluruh nama-nama raja seperti itu. Nah, konteks-konteks pertanyaan seperti ini sebenarnya hanya meminta siswa untuk mengingat berbagai hal tetapi tidak mampu menggunakan konteks itu dalam kehidupan sehari. Seharusnya kita harus bertanya seperti ini, di Tarumanegara itu apa saja yang terjadi dan bagaimana nilai sejarah yang bisa diambil. Ini di agama misalnya seperti ini, kita minta siswa-siswa kita menghafal nama-nama
sahabat Nabi misalnya. Anak-anak kita itu dituntut untuk banyak mengingat berbagai hal, tapi minim dalam menggunakan berbagai hal. Itu yang menjadi konteks kenapa high order thinking skill menjadi topik yang begitu hangat dikaji dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Bapak dan Ibu guru yang hadir, kita harus sadar bahwa Indonesia sekarang ini mengalami banyak krisis. Kemiskinan, ketertinggalan dari sisi teknologi, ekonomi, ketidakmampuan untuk membaca atau illiterate. Nah, dan semuanya itu berawal dari mana sebenarnya? Kita harus paham bahwa seluruh hal yang terjadi pada bangsa ini berawal dari ruang kelas. Jadi saya mohon maaf. Jadi ketika ruang kelas kita tidak menyediakan begitu banyak hal-hal yang mampu memperkaya pengalaman dan pemahaman siswa, maka yang terjadi adalah mereka hanya mampu mengingat fakta, mengingat peristiwa tanpa mampu menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tadi bagian dari apa yang saya jelaskan di awal, dan kita sudah sering mengenal istilah 21st century skill, dan kalau Bapak Ibu ingin merujuk kepada beberapa dokumen itu bisa mengacu pada dokumen yang dikeluarkan oleh Partnership of 21st Century Skill Standard dan juga NGAU 21st Century Skill Standard, di mana di dalamnya itu ada hal yang kemudian diadopsi oleh Indonesia, yakni 4C, yakni kolaboratif, komunikatif, critical thinking, dan creative thinking. Oke, ini saya next saja. Nah, di sini pembelajaran yang dikembangkan saat ini itu diarahkan untuk ke high order thinking dengan karakteristik kompetensi adalah kompetensi abad 21, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Di mana kita bisa lihat di KI 1 itu spiritual, KI 2 sosial, KI 3 pengetahuan, dan KI 4 keterampilan. Nah, di keterampilan inilah yang kemudian didorong untuk menuju kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi, termasuk di dalam bagian pengetahuannya. Di pengetahuannya kita lihat ada pengetahuan di KI 3, ada pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Kalau bagi Bapak Ibu yang mengajar di jenjang SMP dan SMA, kalau yang sekolah dasar biasanya sampai ke prosedural. Nah, apa yang dimaksud dengan faktual, konseptual, prosedural itu? Kalau kita mengacu pada teori aslinya itu adalah taksonomi yang dikemukakan oleh Anderson dan Treadwell tahun 2001, merupakan revisi dari taksonominya Bloom. Artinya secara konteks kurikulum kita sudah diarahkan menggunakan pembelajaran yang berbasis high order thinking, dan pengetahuan yang diharapkan juga pengetahuan yang bersifat high order thinking. Oke. Nah, apa itu high order thinking? High order thinking itu berarti kemampuan berpikir yang tidak hanya sekedar mengingat. Jadi kalau siswa masih dirasa untuk mengingat, berarti belum hot. Kalau dia hanya menyatakan kembali atau restate, itu belum hot. Atau merujuk tanpa melakukan pengolahan, recite, itu juga belum hot. Jadi bagaimana yang disebut sebagai hot? Jika ketiga bagian ini tidak terjadi dalam proses berpikir siswa. Untuk membuat soal, kita juga tidak hanya menempatkan diri sebagai seorang guru, kita juga sesekali harus menempatkan diri sebagai seorang siswa. Kalau saya mengerjakan soal ini, apakah kemudian saya hanya mengingat, atau saya menyatakan kembali, atau saya hanya merujuk kepada suatu teori tanpa saya melakukan pengolahan lebih lanjut. Nah, dalam membuat soal HOTS yang seperti ini, guru harus bisa menempatkan diri tidak hanya sebagai pembuat soal, namun juga harus menjadi pengguna soal.
memposisikan dirinya selayaknya seorang siswa dalam mengerjakan tugas tersebut. Nah, apakah high order thinking itu? Jika terjadi transfer satu konsep ke konsep yang lain. Jadi ada transfer konsep atau analisis bagian-bagian dari sebuah konsep itu sudah tergolong kepada HOTS. Jika ada proses menerapkan informasi, mencari kaitan berbagai informasi, menggunakan informasi, dan menelaah ide informasi secara kritis. Nanti kita lihat bagaimana penggunaannya dalam konteks taksonomi Anderson dan Cradwell yang Bapak Ibu saya yakin sudah tahu semuanya, dimulai dari C1 sampai C6. Karena di sini juga ada banyak mahasiswa. Nah, mahasiswa yang hadir pada hari ini juga harus memahami konteks tentang taksonomi, revisi taksonomi dulu. Sulit itu tidak sama dengan berpikir tingkat tinggi. Jadi kalau kita buat soal yang sulit, belum tentu dia berpikir tingkat tinggi. Bagaimana konteks soal yang berpikir tingkat tinggi? Jadi ketika soal tersebut memerlukan proses berpikir yang mendalam, ada proses analitik di dalam kegiatan berpikirnya, ada proses mengevaluasi di dalam kegiatan berpikirnya. Jadi sulit tidak selalu HOTS. Jadi jangan kita kemudian wah ini soalnya saya sudah buat sulit ini berarti soalnya sudah HOTS, karena tidak semua soal sulit itu bersifat HOTS. Kalau ada proses bernalar yang ada di dalamnya, ada stimulus, nah kemungkinan besar itu bisa masuk ke HOTS. Nah, kalau kita lihat di sini, ini revisi taksonominya. Dari C1 mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, sampai mencipta, C6. Dan ini agak berbeda dengan taksonomi punyanya Bloom. Jadi pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi pada taksonominya Bloom. Nah, pada taksonominya Anderson Cradwell, C6 diturunkan menjadi C5, sedangkan C6-nya diganti menjadi mencipta. Ini hanya mengulang saja bagi adik-adik mahasiswa yang mungkin juga melakukan kajian bagaimana tentang high order thinking skill itu sebenarnya. Tapi bagi Bapak Ibu guru saya yakin sudah menguasai dan memahami tentang konteks dari taksonomi berpikir ini. Sesungguhnya taksonomi berpikir itu tidak hanya Bloom atau Anderson Cradwell. Dalam penelitian yang saya lakukan bersama tim riset di Universitas 11 Maret misalnya, kita menemukan sekitar 21 jenis taksonomi berpikir. Dan taksonomi yang paling baru terkait dengan dunia digital itu dikemukakan oleh bentar saya lupa namanya. Namanya itu Digital Bloom Taxonomy atau taksonomi digital Bloom tahun 2011. Nah, sama seperti taksonominya Bloom, hanya dia terkait dengan dunia digital. Tapi kita kembali ke sini, bagaimana taksonomi Anderson Cradwell itu sendiri. Nah, ini adalah definisinya. Bagaimana ingatan, yakni mengambil pengetahuan yang relevan dari ingatan jangka panjang. Jadi, kalau kita minta sebutkan atau kita minta siswa memberikan contoh dari bahan yang sudah mereka pelajari, artinya siswa tersebut hanya mengingat pengetahuan jangka panjangnya. Jadi pengetahuan yang sudah tersimpan dipanggil kembali untuk menjawab soal tersebut. Nah, jika pemahaman itu terbangun proses pemaknaan di dalamnya. Ada komunikasi baik lisan, tertulis maupun gambar. Kalau aplikasi, ini penggunaan prosedur dalam situasi yang tidak biasa. Kalau analisis,
ada konteks, dia bisa memecah materi-materi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau merangkum bagian-bagian yang lebih kecil itu menjadi bagian yang lebih bersifat general. Nah, dievaluasi jika siswa menggunakan ide, gagasan secara keseluruhan dari pengetahuan yang dimilikinya untuk membentuk sesuatu yang baru. Itu biasanya disebut create. Nah, ini saya masukkan 4 saja table of thinking-nya dari Krulik dan Rudnick. Di teman-teman yang di semester akhir ini bisa nih jadikan judul penelitian. Jadi bagaimana level soal kalau menggunakan Krulik dan Rudnick, bagaimana kalau level soal menggunakan precision, ada program studi masing-masing. Jadi Krulik dan Rudnick itu menyatakan 4, recall, basic, critical, dan kreatif. Kalau belum kita tahu pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kalau belum revisinya ada ingatan, pemahaman, menerapkan, menganalisis, ini masih sama. Yang berbeda di sini, evaluasinya lari ke C5, nah sintesisnya lari ke C6. Sintesis ini digantinya menjadi mencipta. Kalau precision, nah itu masuk yang porsi tadi ada critical, kreatif, pemecahan masalah, dan pembuatan keputusan, adjustment. Nah, di mana letak taksonomi keterampilan berpikir tingkat tinggi dalam revisi taksonomi Bloom? Kalau ada 4 dimensi pengetahuan di sini, ini berarti punyanya Anderson Caldwell. Ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Nah, HOTS itu berada pada level analyze, evaluate, dan create, tetapi pada bagian konseptual, prosedural, dan metakognitif. Meskipun banyak ahli juga menyatakan jika faktual, analyze, atau faktual evaluate, faktual create itu juga masuk HOTS. Tapi beberapa sudah disepakati bagian-bagian seperti ini disebut yang biru muda itu disebut sebagai MOTS atau middle order thinking skill. Jadi tengah-tengah ya, tidak sampai HOTS. Jika ingatan pada level konseptual, ingatan prosedural. Nah, kalau ini punyanya precision Bapak Ibu, jadi HOTS berpikir kritis. Kritis itu sendiri ada banyak standarisasinya. Kita yang paling umum biasanya menggunakan ENIS atau Fashion. Kalau mau menguji keterampilan berpikir kritis siswa, kalau mau menguji keterampilan berpikir kreatif, itu bisa menggunakan William dan macam-macam yang lain. Pemecahan masalah ini Brainsport Einstein ataupun Mortus kita bisa gunakan standarnya untuk mengukur bagaimana keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa. Oke, ini saya next dulu. Nah, mengevaluasi itu apa Bapak Ibu? Jadi kemampuan menilai suatu benda atau informasi berdasarkan kriteria. Jadi kita siswa di dalam soal itu harus menilai ide, kreasi atau metode yang dilakukan. Jadi di dalamnya apa dia harus mampu menilai benar, salah, bagus, jelek, atau tepat, tidak tepat. Itu adalah soal-soal yang bersifat evaluasi. Nah, kalau soal-soal yang bersifat mencipta, yakni dia mampu menggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya untuk merumuskan dan menggagas ide-ide baru yang lebih yang lebih fleksibel istilahnya. Jadi meskipun create itu banyak hal, misalnya dia bisa saja melakukan invensi atau melakukan modifikasi, juga itu masuk bagian create. Menambahkan satu komponen dari komponen yang sudah tersedia itu juga sudah masuk ke dalam create. Oke. Ini saya. Nah,
Ini beberapa contoh soal. Saya gunakan ada soal-soal IPA biasanya. Level kognitif. Kenapa ini disebut sebagai level yang rendah, C1 atau C2? Nah, di sini kita bisa melihat Bapak Ibu bahwa ketika soal ini diberikan, siswa harus mengingat nama dan penyakit yang ditimbulkan. Jadi jelas bahwa soal ini hanya bersifat ingatan atau paling tinggi dia nanti masuknya ke C2 pemahaman. Dan soal-soal ini paling sering kita temui juga. Nah, ini soal yang bersifat aplikatif. Di sini kita bisa lihat kenapa ini disebut soal aplikasi, karena ada penggunaan teori. Jadi mengaplikasikan teori berdasarkan suatu standar yang ada pada teori tersebut dalam konteks yang berbeda. Jadi ini adalah soal aplikasi. Sudah masuk ke C3. Nah, ini adalah soal penalaran di jenjang sekolah dasar. Ini sambil dibaca perlahan, kenapa ini disebut sebagai soal penalaran. Di sini jelas kenapa disebut penalaran, karena siswa harus berpikir tentang sebuah strategi pertahanan. Ini soal olahraga sebenarnya, olahraga untuk kelas rendah, sekolah dasar misalnya, atau SMP kelas 1. Pemain manakah yang harus merebut bola untuk menutup ruang apabila pembawa bola menuju ke arah kanan pertahanan bagian kiper? Nah, mungkin sisinya berbeda dengan tampilan di gadgetnya Bapak Ibu. Kalau di tempat saya, bagian ini adalah kanan dan ini kiri. Jadi untuk menutup ruang dari penyerang ini, maka 4 dan 5 itu menjadi sangat mungkin. Nah, kalau soal ini diberikan ke jenjang sekolah dasar, misalnya, maka mereka tidak hanya tahu bagaimana sebenarnya strategi pertahanan dalam bermain bola, tetapi menggunakan taktik-taktik tertentu untuk menganalisis dari setiap soal yang diberikan. Nah, ini Bapak Ibu mungkin bisa menjadi poin utama terkait dengan instruksi-instruksi yang umum kita gunakan ketika membuat sebuah soal. Biasanya kalau kita kata-kata kerja awal dalam soalnya itu uraikan, maka itu masuk C1. Identifikasikanlah, nah itu juga C1. Biasanya kita buat soal seperti itu. Ini bukan KKO, Bapak Ibu. KKO itu kata kerja operasional untuk menyusun indikator dan tujuan pembelajaran. Tetapi ini lebih ke instruksi umum yang digunakan dalam membuat soal atau pertanyaan. Kalau kita tulis kenalilah atau sebutkanlah, maka itu ingatan. Kalau kita jelaskan dengan kata-kata sendiri, nah sudah masuk ke pemahaman soal-soal yang seperti itu. Tentukan, berikan contoh, dan macam-macam. Sampai soal-soal yang bersifat hots. Berikan analisa Anda. Nah, itu adalah soal yang bersifat sudah C4 atau high order thinking. Bedakanlah, telaah, simpulkan. Nah, simpulkan di sini tidak masuk ke evaluasi karena simpulannya tidak dengan membandingkan antar beberapa komponen. Nah, evaluasi di sini misalnya berikan kritik Anda pada misalnya kalau kita membuat soal esai dan
ada sebuah narasi, pada akhirnya kita tanyakan, berikan kritik Anda terkait hal tersebut. Nah, maka pertanyaan tersebut sudah masuk kepada soal evaluasi. Kalau Bapak Ibu menemukan soal yang sifatnya rancanglah, nah itu biasanya masuk ke create atau mencipta. Nanti kita lihat bagaimana contoh-contoh soalnya. Oke, ini dia contoh-contoh soalnya Bapak Ibu. Ini dari satu soal, kemudian bisa turun menjadi 6 jenjang kognitif. Kita lihat di sini misalnya, larutan asam jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Pernyataan ini diungkapkan oleh. Nah, ini disebut sebagai ingatan karena dia hanya mengingat nama tokoh, nama peristiwa. Nah, bagaimana kalau dia masuk ke pemahaman dari soal yang sama ini? Jika dia mampu mengkonstruksi makna atau pengetahuan awal yang dimiliki, mengaitkan informasi yang sudah tersedia ke dalam skema yang baru. Nah, di sini tertulis apakah yang akan terjadi menurut Arrhenius. Nah, soalnya ini sama bentuknya. Jika suatu asam dilarutkan ke dalam air. Kita lihat perbedaan antara C1 dan C2. Pada C1, siswa diminta hanya mengingat nama peristiwa atau nama tokohnya. Di C2 ini dia menggunakan pengetahuan terkait dengan teori Arrhenius. Bagaimana jika suatu larutan asam dilarutkan ke dalam air. Sehingga jenjangnya yang awal dari C1 bisa beranjak menjadi C2. Nah, bagaimana jika dia C3? Jika ada pelibatan penggunaan prosedur untuk menyelesaikan masalah atau mengerjakan tugas. Ini masih teorinya dari Arrhenius. Sehingga pertanyaannya dari pengetahuan yang sudah diperoleh, dia menggunakan teori tersebut untuk menghitung atau mengerjakan satu prosedur tertentu. Sehingga dari soal yang sebenarnya bersifat C1, kita bisa kembangkan menjadi C3 seperti ini. Nah, bagaimana jika C4? C4 itu jika siswa mampu menguraikan suatu permasalahan atau objek atau unsur-unsurnya dan menentukan bagaimana keterkaitan antar unsur-unsur tersebut dan struktur besarannya. Nah, di sini kita lihat dari pertanyaannya, siswa harus memilah dan memilih komponen-komponen dari pertanyaan tersebut untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi ada kegiatan analisis di dalamnya. Jika larutan HCl dan H2SO4 mempunyai konsentrasi yang sama, maka perbandingan konsentrasi H+ pada kedua larutan tersebut adalah, nah jadi sudah ada pengetahuan yang dimiliki oleh si siswa sebelumnya. Kemudian pengetahuan itu dia bisa gunakan dalam konteks yang lebih spesifik. Ketika dia sudah bisa menggunakannya, dia bisa menelaah setiap komponen yang sudah tersaji. Jadi dari soal C1 tadi, pertanyaan terkait aspek ingatan itu bisa dikembangkan menjadi
pertanyaan-pertanyaan yang bersifat high order thinking. Berikutnya, nah ini sama masih dari C4 bahkan kita bisa dorong ke C5. Jadi contohnya seperti ini, 4 orang siswa mereaksikan logam dengan 2 buah asam, HCl dan H2SO4. Reaksi yang dilakukan haruslah menghasilkan jumlah gas H2 yang sama. Nah, di sini pembuat soal kemudian menyajikan siswa A, siswa B, siswa C, siswa D. Dan kemudian kenapa disebut sebagai evaluasi? Karena siswa harus tahu terlebih dahulu teorinya, harus tahu terlebih dahulu cara menganalisisnya. Kemudian menentukan, pada akhirnya dia harus menentukan mana yang paling benar dari keempat siswa tersebut. Jadi satu bagian komponen dari C1 itu kalau kita ubah bentuknya, itu sebenarnya bisa menjadi C2, C3, C4, C5, bahkan berubah menjadi C6. Jadi di-create jika siswa mampu memadukan bagian-bagian untuk membuat sesuatu yang baru. Nah, gimana soalnya? Jika Anda akan membuat suatu larutan HCl dan H2SO4, misalnya sama besar, maka yang harus dilakukan adalah di sini disebut create karena siswa menggunakan imajinasinya, menggunakan pengetahuannya untuk menerapkan pada situasi yang lebih spesifik. Jadi ditanyakan di sini, kalau ada suatu larutan, bagaimana membuatnya menjadi sama besar? Dia menggunakan pengetahuannya tersebut untuk menghasilkan sesuatu. Jadi dari C1 sampai C6 sebenarnya semuanya bisa dilakukan oleh guru. Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana mengubah pertanyaan dari level C1 atau C2 tersebut menjadi level yang lebih tinggi. Jadi ada variasi, ada tambahan komponen-komponen di dalam soal tersebut sehingga soal yang awalnya C1, C2 bisa beranjak menjadi C4, C5, dan C6. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Ini umumnya dalam proses pembelajaran. Jadi Bapak Ibu guru bisa bertanya tentang adakah cara lain, bagaimana jika, manakah yang salah, apakah yang harus dilakukan, akan dilakukan. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang dapat merangsang inovasi terutama terkait dengan high order thinking skill. Oke, ini kurang lebih sama soal-soalnya. Kemudian hal-hal penting dalam menulis soal HOTS. Pertama, kita harus memilih materi yang sesuai dengan indikator soal. Biasanya jika KD-nya berada pada jenjang C4 gitu, maka usahakan indikator pembelajarannya juga berada pada jenjang yang setara atau bahkan lebih. Jangan menetapkan di bawah itu. Nah, ketika indikator pembelajarannya sudah berada pada jenjang yang setara dengan KD atau lebih, maka indikator soal itu bisa mengikuti dengan indikator dalam pembelajaran yang sudah disusun. Kemudian kita harus memeriksa stimulus. Jadi high order thinking itu hanya akan terjadi jika stimulusnya berlangsung secara terus-menerus. Jadi pertanyaan, narasi itu bisa menjadi stimulus yang baik dalam melatih siswa untuk berpikir pada tataran yang lebih tinggi. Harus tanya, makanya tanya jawab itu sebenarnya
baik untuk melatih high order thinking. Apalagi kalau Bapak Ibu bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang memang memancing proses berpikir siswa secara lebih mendalam. Misalnya di Kalbar, kalau kita tanyakan pertanyaan yang bersifat lots, seperti di Kalbar ini kan terkenal juga dengan tanaman duriannya misalnya. Nah, kalau kita tanyakan apakah pernah melihat tanaman durian, seperti apa bentuknya, itu tidak akan memancing high order thinking. Tapi kalau kita tanyakan dalam setahun berapa kali pernah memakan buah durian, kemudian kita hubungkan pertanyaan tersebut dengan apakah tanaman durian itu sesungguhnya berdasarkan teori itu berbuah setahun sekali atau setahun beberapa kali. Kalau saat ini berbuah setahun beberapa kali, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Nah, itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bersifat stimulus. Terus soalnya kita bisa buat dalam bentuk pilihan ganda ataupun esai. Tapi coba melatih untuk membuat soal HOTS dalam bentuk pilihan ganda terlebih dahulu. Kalau esai itu relatif agak mudah dalam membuat soal yang HOTS, tetapi kalau soal-soal pilihan ganda, nah itu perlu pencermatan lebih lanjut. Nah, dalam menyusun stimulus, kita harus memperhatikan terkait gambar, grafik, tabel, wacana, atau sebuah kasus. Kita bisa menyajikan sebuah kasus. Nah, soal HOTS pada level C4, C5, C6, kalau Bapak Ibu misalnya menyajikan sebuah narasi, maka soalnya itu tidak harus langsung merujuk kepada narasi tersebut. Misalnya, apa ya? Kalau ada soal cerita, berdasarkan cerita di atas, tokoh utamanya siapa? Nah, itu belum bersifat HOTS. Tapi kalau bagaimana karakter, bagaimana watak dari tokoh tersebut, sedangkan tokoh wataknya itu tidak tertulis di dalam narasi, maka itu sudah bisa masuk ke dalam HOTS. Stimulus hendaknya menuntut kemampuan interpretasi, mencari hubungan, analisis, menyimpulkan, atau menciptakan. Terus kita harus juga memilih kasus, permasalahan yang bersifat kontekstual, memotivasi peserta didik untuk membaca. Jadi narasi itu sangat bagus untuk menjadi stimulus dalam soal HOTS. Kemudian tabel, grafik, gambar itu juga bagus untuk sebagai stimulus dalam soal HOTS. Ini salah satu contohnya. Ini kalau Bapak Ibu ingin menyusun kisi-kisi soal, tetapkan dari kompetensi dasar, materi, kelas berapa, indikator soalnya apa, level kognitifnya apa, bentuk soal, dan nomor soal. Nah, ini contoh dari soal HOTS yang bersifat stimulus. Jadi disajikan data terkait dengan distribusi pengguna internet, terus data jumlah penduduk, kemudian pertanyaannya, pengguna internet di Indonesia adalah 73 juta orang. Dari data di atas, hitunglah perbandingan pengguna internet di Indonesia dan negara-negara di Asia. Artinya di sini di siswa diminta untuk membandingkan persentase pengguna internet di Indonesia dengan negara-negara Asia. Maka siswa harus tahu, oh ternyata Asia data pengguna internetnya sebesar 45,7%, jumlah penduduknya sekian juta jiwa. Maka dapatnya seperti ini. Hingga jumlah pengguna internet di Indonesia 73 dibagi dengan jumlah pengguna internet
di Asia. Nah, di sini kenapa disebut HOTS? Karena siswa harus menghubungkan antara data yang disajikan terkait dengan distribusi pengguna internet dengan data perkiraan jumlah penduduk, meskipun soalnya bersifat sederhana. Oke, ini contoh soal yang bersifat naratif terkait cerita tentang kakek dan pencuri pepaya. Jadi di sini pertanyaan yang bersifat host adalah, setujukah kamu dengan pendapat Ani tersebut? Nah, kalau dia tidak host, apakah yang membuat perasaan kakek sedih setelah menyadari satu buah pepaya miliknya hilang? Setelah siswa membaca narasi ini tentunya ya, Bapak Ibu. Apakah yang dilakukan sang pencuri untuk menembus kesalahannya? Ini tidak bersifat host karena apa yang ditanyakan pada soal ini itu jawabannya sudah tersaji pada narasi. Sedangkan pertanyaan 1 dan 2 itu jawabannya tidak langsung tersaji pada narasi. Dia harus memahami konteks dari bahan bacaan tersebut. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah telah selesai penyampaian materi yang begitu luar biasa, berharga dan penting untuk kita semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Afandi MPD atas ilmunya. Materi yang sangat luar biasa menarik ya. Penting sekali bagi kita selaku guru dan calon guru memahami apa itu high order thinking skills. Oke, selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Jadi kita buka 2 sesi. Sesi pertama untuk 3 orang penanya. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya, boleh menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau boleh bertanya langsung dengan pemateri dengan mengaktifkan kamera dan mikrofonnya. Silakan perkenalkan nama, asal daerah, dan instansinya. Apakah ada yang ingin bertanya? Selamat Mbak Devita. Halo, dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Iin, Mbak. Ibu Iin, dari mana Bu? Asal daerah? Ya. Dari Solo. Oh, dari Solo ya Bu. Oke Bu, silakan menyampaikan pertanyaannya. Ini saya bertanya untuk penerapan HOTS bagi kelas rendah, terutama kelas 1. Tadi kan bisa dicontohkan ketika analisa seperti itulah. Untuk kelas rendah itu bagaimana ya? Karena selama ini jujur soal yang mudah pun terkadang sudah HOTS banget bagi mereka. Jadi terkadang kalau saya sih memakainya kayak ini, Mbak. Pakai beberapa gambar, anak membandingkan seperti itulah. Apakah itu sudah termasuk HOTS atau bagaimana? Mohon pencerahannya ya, Mbak, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Untuk Pak Afandi, apakah Bapak langsung menjawab atau ditampung dulu, Pak? Boleh langsung dijawab saja, Mbak. Oke, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Ibu yang dari Solo. Jadi memang tantangan kita sebagai guru di kelas rendah adalah bagaimana membuat pertanyaan dan proses-proses pembelajaran menjadi hot. Karena anak-anak di kelas rendah itu masih dalam tahap belajar, dalam tahap memahami. Nah, pertanyaan-pertanyaan untuk anak kelas rendah itu sebenarnya bisa untuk dibuat hot. Bebaskan dia untuk berkreasi. Misalnya, kalau memperoleh nilai 10, itu hitung-hitungan yang paling mungkin seperti apa? Dia ada
anak bisa 5 tambah 5 itu jadinya 10. Tetapi ada juga yang kalau saya nggak mau 5 tambah 5 jadi 10, saya maunya 25 dikurang 15 itu jadinya 10. Jadi memang kita tidak bisa menyajikan soal narasi yang begitu panjang, tetapi yang paling memungkinkan adalah kita bebaskan anak untuk berkreasi. Pertanyaan-pertanyaan dasar yang memungkinkan anak berpikir terlebih dahulu tanpa tanpa langsung menjawab, nah itu sudah masuk ke dalam HOTS tingkat rendah, meskipun kalau dianalisis biasanya masuk ke level middle of the thinking skill. Tapi itu udah sangat sesuai Bu, kalau untuk kelas rendah tidak pada level analisis prosedural atau analisis konseptual. Mereka masuk ke C1 konseptual saja itu sudah sangat baik. Jadi memang tidak di kelas rendah tidak menjadi kewajiban kemudian semuanya itu langsung harus di-HOTS-kan. HOTS itu juga tidak serta-merta dapat terwujud. Itu beberapa riset mengungkapkan butuh tahunan untuk menjadikan seorang murid dapat mempunyai pemikiran yang HOTS. Jadi tidak begitu dikasih pembelajaran atau siswa kelas 1 SD masuk kemudian diberikan HOTS, itu tidak bisa. Tapi memang harus dilatih secara berjenjang, mulai dari jenjang rendah sampai ke jenjang yang tinggi. Semakin tinggi kelasnya, semakin sulit level pemikiran yang harus diajarkan. Kurang lebih itu Ibu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Bagaimana dengan Ibu Iin? Apakah berarti apakah tetap memakai minimal C4 atau cukup C1 kalau untuk biar HOTS? Oke, baik. Untuk kelas rendah itu MOTS itu sudah sangat baik Bu, atau middle order thinking skill. Jadi tidak semuanya harus HOTS. Syukur-syukur bisa HOTS, tapi kalau sudah MOTS saja itu sudah bagus. Karena level kognitifnya itu kadang-kadang memang belum sampai ke tahap abstrak. Kalau Ibu mengecek misalnya teorinya Piaget gitu ya, proses berpikir untuk anak-anak level kelas 1 SD, nah itu masih tahap belajar konkret. Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang C2, C1, tapi pada level konseptual dan prosedural itu sudah sangat baik, Ibu. Daripada kita hanya menanyakan misalnya seperti ini. Saya sering kali tuh ketemu soal adik saya yang kecil, setiap hari ibu titik-titik ke dapur, itu kelas 1 itu. A, memasak, B, bermain handphone, C, mencuci, atau C misalnya duduk-duduk. Ya semua jawaban itu benar kalau si anak merasa ibunya bermain handphone misalnya di dapur. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini harus kita ganti, Ibu. Jadi itu sering sekali saya ketemu pertanyaan seperti itu. Misalnya ketika halaman kotor, Ibu titik-titik di teras. A, melihat saja, B, menyapunya, C, misalnya membiarkannya. Ya semua jawaban itu memungkinkan kalau si anak punya pengalaman melihat ibunya cuma melihat-lihat saja kalau halamannya kotor gitu. Ya, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan.
Bapak, maaf, saya memberikan satu contoh, mau dikoreksi boleh, Pak? Ya, boleh Bu, silakan. Misalkan ini, kelas 1. Matahari tenggelam, hari sudah malam. Apa yang seharusnya Ibu lakukan? A. Memasak. B. Menyalakan lampu. C. Menyiapkan makan malam. Itu sudah hot apa belum, Nggih? Ya, pertanyaan seperti itu Karena sering kita jumpai ya, Bu. Kalau ibunya kemudian matahari, jadi pertanyaan seperti itu mempunyai jawaban yang begitu beragam, Bu. Tergantung pengalaman siswa. Misalnya, hari mau tenggelam, ibunya setiap hari memasak, apakah salah, Ibu? Atau mungkin kita mengharapkan menjawab lampu ya, menghidupkan lampu. Tetapi anak kadang-kadang punya pengalaman lain. Oh, sebelum matahari tenggelam, ibunya ke dapur pergi memasak, sehingga dia menjawab memasak. Apakah kita harus menyalahkannya, Bu? Ya, tentu tidak kan, karena itu tergantung pengalaman siswa. Makanya berikan pengalaman yang bersifat pertanyaan yang bersifat pasti seperti itu. Pasti, kemudian levelnya berada pada konseptual ataupun prosedural. Jadi tidak jawaban yang multitafsir. Ya tergantung pengalaman anak-anak itu. Itu sering ditemui. Ya mungkin perlahan kita harus jenis tersebut sehingga ke level paling tidak kalau sekolah tadi kelas kira-kira yang tadi gimana Pak biar jadi hot? Bisa minta contohnya Pak. Yang tadi saya. Bentar Bu, saya sambil mengingat soalnya tadi. Oke, kita matahari tenggelam, hari sudah malam. Iya. Suasana menjadi gelap. Apa yang seharusnya biar jadi hot itu bagaimana? Biar emang benar kadang anak ibuku masak kok. Ibu kan pengen saya kan, dengan adanya apa yang ibu lakukan, jadi kan hubungannya antara gelap dan lampu, pikir saya gitu. Ya. Tapi kok ternyata belum hot, terus yang hot yang. Oke, baik. Nah, kalau kita misalnya melihat seperti ini, kita mau itu kan pertanyaan pada level itu sebenarnya Bu, kalau dalam struktur taksonomi itu masih di bawah C1 Bu. Jadi dia hanya sekedar apa yang terjadi pada dia, belum mengarah ke pengetahuan yang sesungguhnya yang ditanyakan. Meskipun saya paham yang Ibu tanyakan itu siswa diminta untuk mengkaitkan antara kondisi gelap dengan lampu. Nah, kalau kita mau masuk ke level misalnya, jangan analisis lah terlalu tinggi ya, aplikasi misalnya, apa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh ibu misalnya dalam menyalakan lampu seperti itu misalnya. Jadi kok disediakan kondisi di mana siswa berpikir pada tahap prosedur. Ibu harus menghidupkan saklar, itu udah jelas ya. Nah, atau ibu menunggu lampu menyala begitu saja, atau
opsi yang lain yang terkait dengan aktivitas prosedur, Bu. Jadi kita bisa berkreasi dari satu buah pertanyaan yang sederhana, kemudian menjadi levelnya agak tinggi. Di aplikasi itu bisa anak-anak SD. Jadi apa yang harus ibu lakukan untuk menyalakan lampu? Jadi dia harus tahu pengetahuan tentang sakelar. Sakelar itu fungsinya apa? Atau diganti yang lain lah, misalnya selain sakelar yang tidak terkait dengan cara menghidupkan lampu. Begitu kurang lebih Bu Iin. Bahkan bisa sampai ke C6 itu, Bu, kalau kita kreatif dalam membuat soal. Atau C5, siswa A misalnya ketika lampu gelap, ketika hari sudah mulai gelap, siswa A menunggu lampu menyala sendiri. Siswa B mencoba menghidupkan sakelar. Siswa C apa ya? Misalnya selain sakelar, menelpon misalnya, menelpon orang di sekitar rumah. Nah, dari hal-hal yang dilakukan oleh siswa A, siswa B, siswa C, manakah hal yang paling cermat yang segera dilakukan oleh ketiga siswa tersebut? Kan dia mengevaluasi, Bu. Ada yang satu ya hanya menunggu, satu bergerak untuk menghidupkan, yang satu mencoba menghubungi orang sekitarnya. Jadi ada proses evaluasi meskipun itu di jenjang sekolah atau di kelas rendah. Begitu, Bu Iin. Oh iya ya Pak. Terima kasih atas pencerahannya Pak. Iya Bu. Terima kasih kepada Bu Iin yang telah menyampaikan pertanyaannya. Oke, selanjutnya saya beri kesempatan untuk yang lain. Saya akan membacakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini mohon maaf sebelumnya nggak bisa aktifkan kamera karena kalau aktifkan agak putus-putus, Bu. Oh iya, tidak apa. Langsung saja Pak pertanyaannya. Perkenalkan Ya, nama dan asal daerah. Nama saya Muhammad Afizal dari Kepulauan Riau, tepatnya di Kabupaten Bintan. Jadi pertanyaannya begini Pak, mohon izin. Ketika kita membuat soal atau evaluasi terhadap anak ini kan beranjak dari sebuah RPP. Iya betul. Nah di dalam RPP itu terlihat hot atau tidaknya sebuah RPP dilihat dari tujuan pembelajarannya. Ya. Misalnya ada 4 tujuan pembelajaran Pak dalam satu pembelajaran. Nah, apakah keempat itu harus semuanya menggunakan C4 ke atas baru dikatakan hot? Atau dari 4 tujuan pembelajaran ada 2 hot, ada 2 lot, itu belum termasuk hot gitu Pak? Oke. Apalagi berhubung dengan pertanyaan pertama tadi terjadi di kelas rendah, ketika kita menggunakan kata kerjanya misalnya menyebutkan, namun yang disebutkan itu termasuk ke lot, tapi tujuannya itu contohnya gini Pak, menyebutkan bagian organ tubuh pada manusia. Nah tentu anak tersebut harus mengetahui dulu jantung itu bagaimana bentuknya, paru-paru bagaimana bentuknya, apakah itu masih lot atau hot? Karena untuk kategori kelas rendah, saya rasa mungkin bisa kita katakan hot gitu, biarpun kata kerjanya belum mencapai C4 ke atas gitu. Bagaimana Pak menyikapinya Pak? Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih Pak Afizal atas pertanyaannya yang luar biasa. Ini seringkali kita juga temui, bahkan saya kurang lebih 2 bulan ini mendampingi guru-guru untuk PPG dalam jabatan, mencoba memperkenalkan bagaimana HOTS itu sendiri. Jadi HOTS
kalau kita mau katakan pembelajaran kita HOTS atau tidak, itu tidak hanya tertuang di RTP. Meskipun dalam tujuan pembelajarannya kita letakkan tinggi, tetapi kalau dalam proses skenario pembelajarannya itu tidak tertuang HOTS, ya sami mawon gitu Pak. Jadi tidak sama aja. Meskipun kita katakan analisis, sintesis, create, tetapi pada konteks skenarionya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bersifat stimulus, tugas-tugas yang bersifat memancing proses pembelajaran yang berbasis HOT, ya itu percuma. Jadi sekalipun kita meletakkan C4 ke atas terus. Nah, yang berikutnya, apakah dalam misalnya 4 tadi itu semuanya harus HOTS? Tergantung pada KD yang disediakan kurikulum. Jadi biasanya kurikulum itu sudah menyediakan KD sesuai urutan penjenjangan proses berpikir. Ada yang hanya misalnya menyebutkan, hanya menjelaskan, ya maka di indikatornya setarakan saja pada level itu. Nah, kemudian menggali, biasanya itu kalimat kata kerja yang sering juga pada KD. Nah, menggali itu kan setara dengan kegiatan analisis. Jadi terapkan proses indikator dan tujuan pembelajarannya itu paling tidak pada level analisis. Meskipun untuk mencapai tahap analisis, siswa juga membutuhkan level yang lebih rendah, misalnya C1, C2 baru ke C4. Ada dua pendapat yang berbeda Pak kalau misalnya kita rujuk. Tetapi saya lebih menyenangi pendapat yang kedua, di mana untuk mencapai HOTS itu tidak serta-merta langsung HOT gitu Pak ya? Ya, makanya C1, C2 itu masih perlu dalam indikator pembelajaran Pak. Terutama bagian-bagian dalam mengenalkan tadi organ tubuh, jadi menyebutkan organ tubuh, menjelaskan fungsinya, baru menganalisis komponen-komponen di dalamnya, kemudian menyusun komponen tersebut, bagian tubuh tersebut. Begitu Pak Afizal. Saya lebih sepakat dengan pandangan kedua, bahwa tidak serta-merta harus langsung HOTS. Harus ada tujuan-tujuan yang bersifat LOTS sebagai jembatan untuk menuju ke HOTS. Ya Pak, terima kasih atas jawabannya. Memang saya juga sepakat sih sama yang kedua. Sempat juga ada sama salah satu pengawas lah gitu ya. Menjurus langsung ke HOT-nya. Jadi tingkatan berpikir anak menurut saya dipaksa untuk kelas rendah harus HOT langsung gitu kan. Sementara kayak Bapak bilang tadi, pembelajarannya masih biasa-biasa saja, tapi soal dituntut untuk HOT, kan nggak mungkin begitu ya. Iya. Ujuk-ujuk tiba-tiba menjadi menganalisis, siswa mampu menganalisis tanpa tahu konsep dasar kan mustahil juga, Pak. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, baik, Pak. Ya. Ada lagi, Mbak Feni? Maaf, Pak. Saya boleh bertanya, Pak? Ya, silakan, Bu. Ya, kalau misalnya di kompetensi dasar itu udah menggunakan kata merinci, Pak. Merinci itu kan sudah di C5 ya, Pak ya, kalau nggak salah. Terus di indikatornya nanti bagaimana lagi, Pak? Indikatornya minimal sampai C5, Bu. Jadi boleh Ibu menggunakan C2, ada C3, tetapi pada akhirnya juga harus ada indikator yang sampai ke C5. Sedangkan di kalimat KD-nya udah C5, Pak. Gimana, Bu? Kalimat KD-nya tuh udah C5, merinci gitu. Kalimat KD itu udah merinci. Maka di indikator dan tujuan pembelajaran Ibu itu paling tidak ada 1 atau 2 komponen yang sudah sampai ke merinci yang setara.
mengevaluasi setara ya? seperti itu, Bu. Jangan KD-nya C1, C5, indikatornya C1, C2 semuanya gitu, Bu. Oh. Harus ada yang sampai ke C5. Oh iya. Jadi kalau lebih baik setara ya Pak ya, jangan sampai dia di bawah. Bu. Ya, ya, kalau semuanya di bawah. Tapi untuk capai C5 kan kita butuh C1, C2, Bu. Jadi dia harus iya, itu gimana? Kita bisa buat beberapa indikator, Bu. Misalnya itu Pak, kadang kan materi. Iya, gimana, Bu? Maaf Pak, kadang kan gini Pak, materi itu kan sebenarnya kalau kita pembelajaran langsung gitu Pak ya, pembelajaran langsung itu kan terinci dari subtema 1 ya, terinci dari subtema 1 mulai dari PP1 itu kan kita ngambil indikatornya dari C1, nanti masuklah ke C2 sampai akhirnya begitu sampai ke pembelajaran 5 dan 6 barulah kita bisa mencapai ke C5 gitu Pak kan. Nah, namun kan kadang penilai kalau kita lagi ujian atau apa kan kadang tidak melihat hal seperti itu Pak. Kadang dia melihat yang tampilan kita hari itu aja. Misalnya kalau kita pas lagi supervisi gitu kan, dia taunya pas kita tampilan kita hari itu, RPP kita harus indikator kita harus hot, evaluasi kita harus mengacu ke situ gitu kan. Padahal kalau misalnya saat mereka supervisi yang kita lakukan itu adalah PB awal, PB1, itu kan terlalu tinggi kita mau capai ke situ Pak. Ya. Baik. Sebenarnya bisa saja Bu kalau di awal itu kita menetapkan misalnya kan kompetensi dasar nggak mungkin juga menetapkan langsung ujuk-ujuk C5 ya Bu. Iya Pak, saya mau nanya tadi, apakah ada KD yang langsung ke C5? Biasanya C1, C2. Betul. Jadi C1, C2 pasti ya kita ajarkan dulu C1, C2. Begitu dia C5, maka kita buat berjenjang seperti itu. Ini sebentar Pak, saya kasih contoh dulu ya Pak ya, yang C5 ya Pak ya, di KD-nya Pak ya. Mungkin teman-teman yang lain bisa sambil nanya, sambil. Oke. Maaf Pak Afandi, saya bisa lanjut. Maaf Pak, saya bisa lanjut Mbak. Bentar, ini saya stop dulu video, mau cari tempat ngecas dulu, baterainya low. Bisa lanjut Bapak, saya tanya Pak. Ya silakan Bu, silakan. Saya ngecas laptop dulu. Ini untuk di kelas bawah, kelas 1 Pak. Kelas 1 untuk di pembelajaran tema 4. Ya, untuk pembelajaran tema 4 itu bunyi KD-nya itu udah merinci Pak. Untuk KD 3.8 itu sudah merinci ungkapan penyampaian terima kasih, permintaan maaf. Nah, jadi bunyi KD-nya itu udah C5 gitu. Jadi berarti indikator yang kita pakai, kata KKO yang kita pakai untuk indikator minimal setara ya Pak ya? Ya betul Bu. Jadi minimal setara, indikatornya itu C5, syukur-syukur bisa ke C6. Oh iya. Tapi saya yakin yang 3 titik berapa? 8 ya tadi itu? 3.8 Pak, kelas 1. Iya. Berarti KD-KD sebelumnya itu berada pada level yang lebih rendah. Iya. Betul, Bu? Betul, Pak. Nah, jadi pada KD yang lebih rendah, kita tetapkan saja indikator yang setara atau lebih syukur-syukur. Namun pada KD 3.8 tadi, kalau dia sudah meminta sampai C5, ya mau nggak mau indikator kita juga harus paling tidak ada komponennya yang merujuk kepada C5 seperti itu. Oke Pak, terima kasih atas penjelasannya Pak. Ya, baik Bu. Terima kasih banyak ya Pak. Ya Bu, sama. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang sudah bertanya. Dan saya akan menutup sesi pertama ini.
Dan saya selanjutnya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat untuk sesi kedua. Jadi Pak, saya akan membacakan pertanyaan dari kolom chat ya Pak. Ini ada dari Saida dari SMA Muhammadiyah 16 Jakarta. Jadi pertanyaannya, model pembelajaran apa yang direkomendasikan untuk pembelajaran HOTS? Apakah Bapak langsung menjawab? Ya baik, nggak apa-apa, langsung dijawab saja. Terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk model pembelajaran yang direkomendasikan ke HOTS, seluruh pembelajaran yang bersifat saintifik itu bisa didorong ke level HOTS. Nah, bahkan saya bilang metode ceramah sekalipun itu bisa HOTS, asal gurunya mampu bertanya pada tingkatan HOTS. Jadi HOTS ini bukan hanya terkait dengan metode pembelajaran, model pembelajaran, tetapi terkait dengan bagaimana cara guru menstimulasi proses berpikir siswa. Syukur-syukur dipadukan dengan metode atau model pembelajaran yang bersifat saintifik. PBL, PJBL, problem based learning, project based learning, inquiry, discovery, macam-macam model pembelajaran itu sekarang sudah macam-macam. Dan semuanya itu bisa ke HOTS, jadi Bapak Ibu. Sekarang yang kita perlu pertanyakan kembali, apakah pertanyaan dan kegiatan-kegiatan stimulasi belajar kita itu sudah mampu mendorong siswa kita untuk berpikir pada tataran yang lebih tinggi. Kurang lebih itu jawabannya. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Terima kasih kepada Saidat ada pertanyaannya dari SMA Muhammadiyah. Selanjutnya saya akan membaca ke pertanyaan yang kedua Pak. Gita Sapitri dari Pontianak FK Untan. Pertanyaannya, bagaimana strategi yang baik bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS pada masa pandemik? Kemudian bagaimana tips untuk mahasiswa akhir yang ingin melakukan penelitian berbasis HOTS pada masa pandemik ini, Pak? Terima kasih. Iya. Terima kasih Mbak Gita atas pertanyaannya. Jika ditanyakan pada masa pandemik ini apakah bisa HOTS? Jawabannya bisa. Sangat bisa, apalagi teknologi sekarang sudah mendukung untuk siswa belajar. Saya ambil contoh yang paling sederhana ini ya, di IPA, di pelajaran IPA, sering saya berikan ke guru-guru itu, misalnya bagaimana menggunakan teknologi seperti PET, gitu, PET. Jadi di aplikasi PET itu siswa dapat merancang rangkaian listrik, dapat menggunakan rangkaian listrik berbasis aplikasi, yang kemudian guru itu bisa menyediakan lembar kerja peserta didik yang berisi stimulasi-stimulasi pertanyaan untuk tahu apakah anak sudah mampu berpikir pada level high order atau tidak. Jadi sangat memungkinkan di masa pandemi ini pembelajaran berbasis HOTS. Bahkan tanpa perlu Google Meet atau Zoom misalnya, pembelajaran secara tatap muka. Nah, kita berikan saja sebuah LKS mandiri, di mana anak kemudian mencoba secara mandiri, kemudian melaporkannya secara mandiri. Namun komponen-komponen di dalam LKPD-nya itu sudah bisa mengarah kepada bagaimana high order thinking. Saya bisa rekomendasikan Mbak Gita itu bisa melihat tulisan
tulisannya Osborne, itu ada jenis-jenis pertanyaan high order thinking, atau Mbak Gita juga bisa mencari tahu tentang bagaimana pertanyaan Sokratik dialog. Jadi ada pertanyaan Sokratik yang pertanyaan tersebut selaras untuk mendorong siswa berpikir pada level yang lebih tinggi. Kemudian bagaimana tips mahasiswa akhir? Oke, HOTS ini sebenarnya banyak cabangnya ya. Kalau kita bedah itu ada high HOTS pada aspek transfer of knowledge. Jadi ada 3 ya. HOTS sebagai transfer of knowledge, yaitu yang punyanya Bloom, Anderson Gradwell, Marzano, Stahl and Murphy, dan macam-macam. Ada HOTS sebagai critical thinking. Nah, itu ada juga beberapa taksonominya. Ada HOTS sebagai problem solving, dan itu banyak juga taksonominya. Nah, Mbak Gita itu bisa menggunakan salah satu bentuk dari taksonomi yang sudah ada agar penelitiannya tidak itu-itu saja, misalnya efektivitas model pembelajaran jigsaw, efektivitas model kooperatif NHT, itu jadi kita bisa terhadap hasil belajar. Mbak Gita bisa memvariasikannya, misalnya penggunaan metode inquiry terhadap kemampuan argumentasi skill atau keterampilan berargumentasi siswa, itu juga bisa menjadi satu judul. Atau pengembangan bahan ajar yang mendukung keterampilan berargumentasi siswa, itu juga bisa menjadi judul tugas akhir. Saya rasa itu ada banyak sekali. Secara taksonomi ada 21 aspek dalam keterampilan berpikir yang nanti bisa dicek satu persatu. Ada 21 taksonomi dan 21 keterampilan berpikir yang sekarang banyak difokuskan masih pada C1 sampai C6. Saya rasa itu, Mbak Beni. Oke, terima kasih Pak atas jawabannya. Jadi, kepada Mbak Gita, semoga jawaban dari Bapak bisa bermanfaat buat penelitiannya. Oke, selanjutnya saya bacakan pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Penggunaan, ini dari Zulfa. Penggunaan pembelajaran HOTS sulit sekali saya rasakan di kelas anak-anak SD kelas tinggi. Apa yang harus kita lakukan agar materi kita HOTS? Jadi begitu pertanyaannya, Pak. Ya, baik, terima kasih Bu Zulfa. HOTS ini tidak kemudian langsung berdiri sendiri. Jadi HOTS itu harus dilatihkan secara terus-menerus. Tidak hanya oleh guru, tidak hanya oleh siswa, tapi juga guru. Nah, yang menjadi bahan refleksi kita adalah bagaimana cara kita untuk membuat materi itu menjadi HOTS, menjadi lebih bermakna bagi siswa. Saya ambil contoh. Ketika saya memberikan PBG ke guru-guru, di SD itu ada materi hewan ruminansia setahu saya di kelas tinggi. Itu siswa dijejali dengan materi omasum, abomasum, rumen, retikulum. Nah, jarang sekali pada saat pelatihan PPG itu guru-guru yang kemudian menghubungkannya dengan konteks nyata kehidupan sehari-hari. Saya rasa banyak siswa kita yang pernah melihat soto babat ataupun babat sapi ya. Ada yang bentuknya berlembar-lembar, ada yang bentuknya seperti handuk kasar. Tapi kita jarang membawa atau menunjukkan sebenarnya ini loh yang namanya rumen, ini loh bentuk retikulum, ini loh bentuk omasum, bentuk abomasum.
Atau bahkan kita bertanya, kenapa sih sapi itu kalau duduk-duduk nyantai mulutnya ngunyah-ngunyah terus? Itu kan karena ada ada mekanisme yang terjadi pada hewan ruminansia itu kan. Nah, mulailah ke depan untuk menginisiasi dan menstimulasi pertanyaan-pertanyaan yang bersifat HOTS, yang dekat dan bermakna dengan siswa. HOTS itu tidak harus pertanyaan yang sulit. Pertanyaan yang tadi itu juga HOTS kategori. Nah, kenapa saat sapi duduk mulutnya terlihat mengunyah, kan gitu? Coba jelaskan berdasarkan organ pencernaannya. Nah, itu udah pertanyaan yang bersifat hot, Bu Zulfa. Dan kita harus guru juga harus latihan. Bukan hanya siswa yang harus dibuat hot, gurunya juga harus dibuat hot. Saya rasa itu yang dapat saya sampaikan, Mbak Beni. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak. Semoga jawabannya memuaskan ya, Ibu Zulfa. Oke, itu sudah sesi terakhir dari pertanyaan kita. Baiklah, terima kasih banyak sekali lagi kepada Bapak Dr. Afandi MPD telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, izinkan saya untuk menyimpulkan sedikit terkait materi hari ini. Jadi soal-soal HOTS, High Order Thinking Skills, bukan berarti soal yang sulit. Redaksinya panjang dan berbelit sehingga membuang banyak waktu membacanya dan sekaligus memusingkan siswa. Tetapi soal tersebut disusun secara proporsional dan sistematis untuk mengukur indikator ketercapaian kompetensi secara efektif serta memiliki kedalaman materi sehingga siswa pun terangsang untuk menjawab pertanyaan dengan baik. Oleh karena itu, kurikulum 2013 diharapkan mampu meningkatkan penguatan pendidikan karakter peserta didik dengan pembelajaran dan penilaian HOTS untuk memiliki keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan berkolaborasi, keterampilan berkreasi, dan keterampilan berkomunikasi. Hal ini juga sesuai dengan imbauan Menteri Pendidikan yang mengatakan pembelajaran HOTS menuntut anak-anak yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi baik, berkolaborasi, berpikir kreatif, inovatif, dan percaya diri. Untuk itu, peran guru dalam pembelajaran dan penilaian HOTS menjadi perancang pembelajaran agar peserta didik aktif mencapai pengetahuan yang baru dan sebagai fasilitator atau mediator untuk belajar. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Afandi MPD atas penyampaian ilmunya dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Baiklah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beni sebagai selaku moderator webinar hari ini dan terima kasih kepada Bapak Dr. Afandi MPD yang telah menyampaikan materi yang sangat inspiratif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, selanjutnya akan memasuki sesi pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Saudara Khairul Rizal. Kepada Saudara Khairul Rizal, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengakhiri webinar tentang penyusunan instrumen HOTS pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga hari ini kita diberi kelancaran, diberi keselamatan, dan diberi kesehatan. Untuk yang beragama Islam, perkenalkan saya untuk memimpinnya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi jalal kadami azimi sultanik.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tabatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin aina fi sakaratil maut wa najatan minan nari afwan lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia, terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Ibu, saya izin mengikuti. Tadi sih kan. Terima kasih banyak Pak Pandi. Terima kasih panitia. Terima kasih semuanya. Terima kasih panitia, izin live ya. Akan memasuki sesi foto bersama. Kepada para peserta webinar, dipersilakan untuk mengaktifkan kamera. Terus sih. Langsung untuk Mas apa aja Mas? Speaking diskon. Baiklah. Promo nih. 1, 2, 3. Sekali lagi, bebas. 1, 2, 3. Foto molor ya. Coba di screenshot apa ya? Nah, mari. Suruh Instagram Instagram berarti buka Instagram ya. Iya, tampung Iya, anak mana ya. Kepada seluruh peserta webinar, saya akan menginfokan bahwa untuk sertifikat akan kami ke email masing-masing. Dengan berakhirnya sesi foto bersama tadi, maka berakhir jugalah webinar kita pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf atas segala kekurangan. Saya Kepala Puskesmas di Jember. Saya akhiri. Wassalamualaikum Mundur, diduga akar video mesum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bisa Instagram itu sih ya apa sih? Terima kasih Bapak Ibu, kawan-kawan. Sama-sama.